Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih merdeka dibanding kurikulum yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, cara Merdeka Belajar adalah sebuah konsep baru dalam dunia pendidikan. Biasanya harus menggunakan memuat 4 domain atau 4 unsur. Dengan membaca wacana, siswa dapat menjawab 80% pertanyaan dengan benar. Mari kita praktik Bapak Ibu, kecil sampai situ. Dulu di era merdeka harus terus bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu ya, bergerak dan menggerakkan. Tidak menggerakkan kita, tapi juga menggerakkan teman-teman yang lain dan menggerakkan siswa tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan lanjut dulu Bapak Ibu yang saya udah paham saya. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita bertemu kembali di ruangan ini setelah hari pembukaan. Sebelumnya perkenalkan sesuai dengan yang di spanduk, saya Gusti Almi dan akan mengawali untuk penyajian materi pada PKM kali ini. Dan Bapak Ibu tadi sudah jelaskan bahwa ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari SMK. Dan kewajiban kami Bapak Ibu ya setiap tahun itu harus melakukan yang namanya pengabdian. Jadi dalam pengabdian itu kita bagaimana bersama-sama untuk dapat melakukan berbagai kebaruan atau mengimplementasikan hal yang baru yang perlu kita lakukan dalam konteks pembelajaran. Ya. Dan Bapak Ibu saya bagian materi akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana penerapan pengalaman belajar untuk khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya saya tanya Bapak Ibu ada yang jadi guru penggerak? Saya ada yang penggerak? Nah, artinya kalau guru penggerak berarti sudah paham Bapak mau belajar, gitu kan ya? Dan sebelumnya tepuk semangat dulu Bapak Ibu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat untuk mempelajari materi hari ini. Siap. Bapak Ibu kita berharap untuk pemahaman materi ada 5 orang dosen yang Bapak Ibu akan mendampingi Bapak Ibu. Saya yang pertama nanti ada Ibu Dr. Iva Sarifah, kebetulan beliau adalah calon profesor. Mohon doanya Bapak Ibu ya, semoga bisa silakan profesornya dan kebetulan juga sebagai ketua pelaksana PKM atau pengabdian di tahun ini gitu. Dan ada Bu Yovita Sari. Bu Iva nanti akan menyajikan materi terkait dengan asesmen penilaian asesmen pembelajaran. Kemudian ada Bu Yovita Sari, ini nanti di pada seni ya prakarya ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan diajak untuk menghasilkan suatu karya terkait dengan seni Bapak Ibu. Mudahan selalu semangat sampai akhir nanti. Tapi juga tadi saya katakan bahwa tidak hanya sebatas memahami secara konsep ya Bapak Ibu, nanti bagaimana kita bisa mengimplementasikan. Yang paling utama adalah bagaimana nanti bisa kita terapkan dan bisa kita gunakan pada saat pembelajaran bagi siswa kita. Karena kan yang baik kita adalah Bapak Ibu dalam pembelajaran itu apa yang paling utama Bapak Ibu? Ketika kita mengajar yang paling membuat kita bahagia itu Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, kemudian melaksanakan program pembelajaran apa yang paling membuat kita bahagia? Ketika kepribadian atau metode Kepribadian. dalam situasi dan kondisi anak kita selalu investasi dalam hal menyampaikan metode-metode yang mungkin lakukan bagaimana ini tidak apa-apa. Jadi guru menggunakan pendekatan yang sesuai dengan anak yang menyenangkan belajar yang membuat anak bisa memahami materi yang kita berikan ya. Tadi pun katakan yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, yang joyful learning istilahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak membuat anak takut, tidak membuat anak tertekan gitu ya. Ada tidak guru di sini yang kategorinya disebut guru yang galak?
Ketika ada anak yang wallahu alam ya, tapi dalam arti galak bukan berarti seperti itu zaman dulu mengaku. Nah, itu tidak musim lah untuk semacam. Terus gitu Pak ya, jadi artinya yang sifatnya edukatif ya, kalau kita baca sifatnya edukatif membuat anak jerah dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita berada di dunia pendidikan sebagai pelaku pendidikan. Seorang pendidik itu adalah profesi yang sangat mulia Bapak Ibu. Kita dengan memberikan ilmu yang bermanfaat, apa yang kita ajarkan pada murid kita bisa diamalkan oleh murid kita, dan juga tentu membawa kemaslahatan ya bagi murid kita ya, baik dunia maupun di akhirat insyaallah. Nah sekarang saya ingin bertanya, sekarang ini kan paradigmanya adalah yang diterapkan oleh pemerintah kita sekarang adalah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Sejauh ini apa yang sudah dipahami dengan kurikulum merdeka? Dan apa perbedaan antara kurikulum 2013 sebelumnya dengan kurikulum sekarang? Apa yang sudah dipahami sebelumnya? Banyak pandang. Wah, sama dengan pada intinya kurikulum tidak ada kurikulum merdeka sebetulnya menciptakan kepribadian yang baik, terutama anak didik. Karena jangan sampai asumsinya bahwa dengan kurikulum merdeka itu anak itu diperbiasakan di apa namanya, lah istilahnya dibebaskan, tapi itu tidak ada aturan-aturan. Hanya kalau ketika kelas 5, 6 mungkin walau alat akan bisa, tapi untuk anak-anak yang kelas bawah lah, kelas 1 atau 2 itu bagaimana akhirnya punya? Ini pemahaman saya, dia dalam perusahaan belum pernah ikut sebelum pembinaan sebelum merdeka. Pada intinya kita akan para siswa atau anak-anak untuk lebih meningkatkan kepribadiannya sesuai dengan arahan dari pembinaan. Ya, terima kasih Pak Andan. Atur nuhun ya Pak ya. Ya, jadi Bapak Ibu perubahan kurikulum memang tentu ada yang baik dari pemerintah Bapak Ibu ya. Artinya bagaimana meningkatkan tadi sampai Pak Andan, bagaimana meningkatkan kepribadian atau meningkatkan kompetensi siswa kita. Ini mulai ada pernyataan kan ada juga pernyataan ini Bapak Ibu ya, ketika ada perubahan kurikulum, paling nanti ganti kurikulum gitu ya. Ada nggak begitu Bapak Ibu? Ya. Walaupun pada pernyataannya memang begitu ya Bapak Ibu ya, ganti ubah. Tapi Bapak Ibu kita mengambil hikmahnya saja, bahwa niat baiknya adalah bagaimana kita menyiapkan pembelajaran dengan kurikulum tertentu. Orientasi yang pertama adalah bagaimana hasil yang bermakna bagi murid kita. Nah, jadi hasil belajar Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pahami hasil belajar itu domainnya apa saja? Tadi disampaikan pandang sekait dengan kepribadian gitu ya, apa lagi? Ya, kepribadian, karakter apa lagi? Ya, melalui P5. Ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian apa lagi? Yang selain dari kepribadian, karakter apa lagi beda-beda hasil belajar? Pengetahuan bagus. Apa lagi Bapak Ibu? Jadi 3 domain utama ya, keterampilan, pengetahuan dan sikap atau kepribadian. Nah, jadi kurikulum merdeka ini memang lebih mengarah pada bagaimana memaksimalkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kalau memang Bapak Ibu belum pernah mendapatkan pelatihan secara langsung berkaitan dengan kurikulum merdeka, kita bahas bersama-sama sekilas Bapak Ibu ya. Tapi kebetulan background utama saya adalah di bidang bahasa Indonesia. Jadi kita mungkin juga melihat contoh-contoh dalam pembelajaran bahasa. Tapi sebelumnya saya tanya Bapak Ibu, bagaimana pengalamannya belajar mengajar bahasa Indonesia selama ini? Apa yang dirasakan mengajarkan bahasa Indonesia? Agak susah. Susahnya apa Pak? Apalagi kalau pemahaman seperti ya anak-anak terutamanya dalam hal misalkan bahasa yang banyak, rampung, itu masih banyak kalut. Ya. Pemahaman seperti itu. Ya. Mencari pokok seperti yang mungkin kalimat utama, seperti karena kembali kerjanya. Iya. Bagaimana
solusi seperti itu mungkin hari ini Ibu akan mengajar ya. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa bahasa Indonesia kalau dalam kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 pun sudah dipahami bahwa bahasa Indonesia itu memang kadang-kadang kan ada yang menganggap bahasa Indonesia ya belajar bahasa itu udah belajar bahasa sendiri gitu ya. Satu sisi sulit tapi satu sisi juga ada menggampangkan gitu. Kan belajar bahasa udah bahasa sehari-hari gitu kan. Tapi perlu kita pahami bagaimana esensial atau bagaimana peranan penting dari pembelajaran bahasa. Bapak Ibu, bahasa Indonesia itu kalau seandainya misalnya anak tidak bisa membaca, jadi sebenarnya Pak Enam ya, tapi tidak bisa menulis, terutama membaca ya Bapak Ibu, kira-kira berdampak tidak pada pemahaman konsep-konsep lain? Otomatis. Misalnya tidak bisa baca, bisa paham tidak dengan cepat misalnya, paham tidak dengan PPKN? Tidak ya? Atau materi apa lagi yang disampaikan melalui bacaan? Artinya bahasa Indonesia itu sangat berperan penting. Kalau dalam kurikulum mereka namanya sebagai penggerak ya Bapak Ibu ya. Nah karena penting bahwa pendekatan yang digunakan harus pendekatan yang tepat. Selama ini Bapak Ibu mengajarkan bahasa dengan pendekatan apa? Fokus pada guru. Ya, diakui dihargai kejujurannya siapa? Ya, diakui kejujurannya ya dengan ceramah. Nah, kira-kira kalau dengan ceramah anak jadi pintar berbicara tidak? Tidak. Jadi terampil menyimak tidak? Tidak. Soal menyimak ya. Tapi menyimak kritis tidak. Kalau lebih dominan yang berbicara. Yang lulus Bu, anak biasa berkata lulus. Ya, pemahamannya saja ya. Nah, kemudian akan terampil berpidato tidak berbicara depan gitu. Kalau punya dominan berbicara. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memang tadi dikatakan oleh Bu siapa? Gunung lebih masih ceramah, berarti tidak akan berdampak pada keterampilan berbahasa anak. Ya, misalnya kamu nanti berbicara harus ke depan yang berani ya, kata-katanya tepat, kemudian kalimatnya harus benar, jangan takut-takut, tapi punya bicara terus. Berdampak tidak pada keterampilan berbicara anak. Nah, jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih menggunakan pendekatan yang namanya komunikatif. Bapak Ibu ya, baik kurikulum Merdeka maupun 2013 ADSP itu masih menggunakan yang namanya pendekatan komunikatif. Apa itu pendekatan komunikatif? Yang menekankan pada anak yang praktik berbahasa, praktik berbicara ke depan, praktik menulis, praktik membaca, praktik berbicara. Sebuah keterampilan tidak akan dimiliki oleh murid kalau tidak ada praktik. Nah, mungkin anak itu terampil berbicara berbahasa yang lainnya kalau gurunya ceramah. Nah, itu yang perlu disadari ya Bapak Ibu ya, bahwa ceramah itu tidak haram hukumnya, tapi juga bagaimana menggunakan yang tepat. Gitu. Nah, apalagi itu bahasa Indonesia. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan memahami lebih jauh ya terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi Bu Iva dan Bu Yolita ternyata ibu kita ini belum mendapatkan yang namanya kurikulum Merdeka. Ya, ini belum pernah yang tentang Merdeka. Jadi Bapak Ibu untuk kurikulum Merdeka ada opsi ya. Ya sebenarnya Bapak Ibu ketika berkenalan dengan kurikulum Merdeka mungkin di silent dulu. Di silent. Kita pas mulai belajar yang Pios video pas mulai belajar. Ya. Jadi Bapak Ibu dengan hadirnya kurikulum Merdeka, jadi ada pendekatan sama datang di dalam Merdeka Belajar Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih merdeka dibanding kurikulum yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, era Merdeka Belajar adalah sebuah konsep baru dalam dunia pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Jadi tadi ceramah ini belum siswa yang sebagai pusat pembelajaran. Jadi siswa sebagai pusat yang dijadikan aktif dalam pembelajaran. Jadi jangan sedikit guru menjelaskan. Nah, jadi begini, misalnya anak-anak hari ini kita belajar tentang anggota tubuh. Coba perhatikan gambar. Anggota tubuh ada beberapa. 1 ada mata, 2 ada yuk siswanya aktif atau gurunya aktif? Nah, harusnya bagaimana? Gambar, coba yang bisa
coba ke depan. Tunjukkan. Ya. Tunjukkan. Ini Anak mata. bawa gambar. Coba kalian perhatikan. Ya. Ini gambar apa? Siapa yang bisa menjelaskan ini gambar? Coba, Bundang. Bukan ya, Pak? Siap. Coba Nuh. Oh. Gambar apa yang kamu lihat? Kamu bisa jelaskan? Bukan ya, Bu Nuh? Nah ini Coba gambar kayaknya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Dan lebih memusatkan pada anak yang terlibat secara aktif. Kemudian merdeka belajar adalah merdeka dalam berpikir. Jadi anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Anak-anak menurut kalian apa yang terjadi setelah apa yang kamu baca tadi? Misalnya ada cerita, kita berikan cerita yang belum selesai, anak diminta untuk meneruskan pikiran apa yang terjadi setelah. Jadi anak bisa mengembangkan kemampuan berpikir namanya divergen yang berbeda. Jangan selalu tuntut anak itu berpikir sama untuk semua anak ya. Anak-anak memiliki kemampuan berpikir yang beda-beda. Kemudian guru diberi kebebasan untuk memilih metode atau strategi belajar yang bisa memudahkan mahasiswa memahami materi yang diajarkan. Jadi tidak mesti semuanya saintifik, semuanya cooperative learning, tidak mesti begitu Bapak Ibu. Tapi boleh memilih sesuai dengan karakteristik anak yang kita hadapi, sesuai dengan karakteristik materinya, sesuai dengan karakteristik atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Mungkin Bu Nur menggunakan metode apa? Misalnya pendekatan saintifik. Mungkin Pak Endang menggunakan pendekatan cooperative learning. sesuaikan. Ya, atau sekarang project based learning atau problem based learning misalnya. Nah, disesuaikan dengan karakteristik materinya, karakteristik anaknya, kemudian juga dengan tujuan atau esensi yang ingin dicapai. Kemudian era merdeka belajar mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kemudian siswa diberi kebebasan untuk memilih topik yang ingin dipelajari, cara belajar yang paling cocok bagi mereka dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Jadi betul merdeka Bapak Ibu. Tapi bukan merdeka sesuai dengan kemampuan mereka, tapi betul terdapat difasilitasi oleh guru. Tapi tidak lagi, misalnya zaman dulu membuat gambar pemandangan semuanya gunung sama Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, atau ada mungkin ini ada pohon apa? Nah dari Garut sampai ke seluruh desa seperti itu ya. Nah itu kan juga mengembangkan kemampuan berpikir dan keberadaan pemikiran atau juga pendapat siswa. Itu yang diharapkan di kurikulum sekarang. Dan berikutnya adalah opsi implementasi kurikulum merdeka. Ini Bapak Ibu dari sisi status ada merdeka belajar, menerapkan kurikulum merdeka beberapa bagian dan prinsip kurikulum. Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi masih bisa juga kita menggunakan kurikulum yang sedang diterapkan sekarang. Dan merdeka untuk berubah, menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Mereka berbagi, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat pengajaran. Ini perangkat pengajaran saya menggunakan hanya guru ya Bapak Ibu. Zaman dulu kan buku guru sudah ada, kita tinggal menggunakan yang ada di guru. Atau mungkin kalau zaman dulu lagi, zaman saya SD, ini sudah banyak dijual di pasar-pasaran, di LK sudah ada, Silabus sudah ada, di Bapak Ibu ya. Nah sekarang tidak mesti begitu. Jadi kita bisa merancang atau mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah kemudian istilah yang harus kita kenal dengan adanya kurikulum merdeka, mungkin Bapak Ibu sudah dengar tadi Ibu, siapa tadi Ibu yang menyebut kurikulum pelajaran Pancasila? Sinta. Sinta. Nah, Sinta mengatakan ada karakter kurikulum pelajaran Pancasila ya, itu juga istilah baru dalam kurikulum merdeka. Walaupun sebetulnya konsep profil atau karakter itu juga dari zaman dulu ya Bapak Ibu, karena dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang namanya karakter juga pasti ada. Bapak Ibu ingat apa tujuan pendidikan nasional? Jelaskan. Dijelaskan ya, membentuk standar akhlak kuliah Bapak Ibu ya. Jadi yang paling mendasar itulah justru akhlak dan kepribadiannya dulu. Apalagi siswa SD Bapak Ibu, yang dominan yang kita dasari petunjuk dasarnya tersebut apa? Karakter dulu. Karena apa? Karena masa SD masa kuliah itu namanya masa keemasan, di mana kesempatan kita untuk membangun fondasi karakter pada siswa. Nah setelah itu baru masuk ke pengetahuan dan seterusnya, ya. Kemudian selain dari profil, tapi istilahnya sekarang berganti menjadi profil pelajaran Pancasila, walaupun sebenarnya konsepnya karakter sebetulnya. Nah, ini memang kadang-kadang ganti istilah Bapak Ibu, tapi pembuat bingung ya, pandang ya. Padahal maksudnya adalah karakter sebetulnya, cuma dibatasi karakternya itu 6 karakter. Gitu.
Kemudian ada fase, ini juga perlu dipahami, ada istilah fase sekarang ya. Kemudian ada istilah capaian pembelajaran. Nah, kalau dulu namanya KD. Ya, sekarang capaian pembelajaran. Jadi kadang-kadang itu tadi saya katakan, nanti istilah tapi membuat kita bingung gitu. Maksudnya sama ya sebelumnya ya. Ada yang hati-hati. Mungkin masih ada kubah, mungkin ada kubah lah, gitu ya Pak. Oke. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Nah, ada ATP, itu kalau Bapak Ibu tentang ATP itu alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada modul ajar. Nah, modul ajar itu kalau dulu FPP, sekarang kan namanya modul. Kalau kami di dunia pendidikan di perguruan tinggi, modul itu sebetulnya adalah bahan ajar ya, bahan ajar yang bisa digunakan secara mandiri. Nah, sekarang ganti istilahnya modul, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu paham modul itu apa? Ya FPP, ya. Yang modul apa sih modul ya? FPP sebetulnya. Ya kita pahami dan kita ini saja lah. Nanti kita bisa terapkan. Nah, ini profil pelajaran Pancasila tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Sinta ya. Apa saja profil pelajaran Pancasila itu ya? Dari kebiasaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman. Nah, yang pertama beriman bertakwa ya Bapak Ibu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini yang paling utama ini, apalagi untuk SD kelas awal. Kalau masa-masa jangan kejar dengan pengetahuan ya, tapi justru sikap itu yang dikuatkan. Jadi baru betul. Setelah ini Bapak Ibu sudah pernah dengar dan mungkin sudah pahami ya, tinggal nanti bagaimana menerapkannya. Nah, ini fase pembelajaran Bapak Ibu. Di fase pembelajaran itu dalam hukum merdeka untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebetulnya dibagi menjadi 3 fase. Pernah dengar? Fase utama yaitu fase A, B, dan C. Untuk fase A adalah mengikuti kelas 1 dan 2. Fase B itu mengikuti kelas 3 dan 4. Dan fase C itu mengikuti kelas 5 dan 6. Fase ini juga akan diterapkan dalam penilaian rapor merdeka. Jadi fase A, fase B, dan fase C. Nah, fase A menekankan penguatan dan pengembangan kemampuan literasi dan numerasi dasar siswa. Oke, dipaham apa itu literasi? Membaca, menulis, Ya. membaca, menulis dan berhitung anak. Ya. Literasi dan literasi, kalau konsep literasi dasar itu ya membaca, menulis. Tapi sekarang konsep literasi sudah jelas Bapak Ibu. Tidak ada literasi budaya, ada literasi sains, ada literasi finansial ya. Tapi literasi juga sekolah dasar memang literasi membaca, menulis, tambah numerasi. Ya, numerasi itu berkaitan dengan bilang atau berhitung, jadi itu papannya. Ya, jadi apa namanya itu berkaitan dengan numerasi. Jadi itulah konsep dasar yang harus dikuasai oleh siswa di fase A. Mana fase A itu? 1 dan 2. Jadi, bagaimana supaya literasi itu dikuasai oleh anak? Ya tadi jangan menggunakan tulis sama. Bagaimana supaya anak bisa baca? Stimulus. Supaya terampil membaca, caranya gimana Bapak Ibu? Praktik membaca ya. Nah, membaca di kelas 1 2 jenis membaca apa? Sudah membaca pemahaman? Belum. Membaca ya, baca bersuara namanya atau membaca teknik. Jadi yang utamakan adalah pelafalan, intonasi, ya, kelancaran yang ditekankan. Nah, kemudian di luar itu, kewajiban kita di kelas 1 itu di fase A itu adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan anak pada membaca. Ya, membaca sebagai sebuah kegemaran, itu tanggung jawab kita. Kalau mengajarkan membaca Bapak Ibu, anak-anak yang normal kelas 1 sebagian 2 itu sudah bisa baca. Tapi bagaimana dia senang membaca, gemar membaca, itulah PR. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan literasi dengan berbagai cara. Ya, Bapak Ibu, dengan menggunakan metode-metode yang komunikatif, kemudian juga bisa disupport dengan adanya fasilitas di sekolah. Ada proyek membaca mungkin, ada perpustakaan yang dimanfaatkan untuk melatih anak membaca. Tidak hanya sebatas membaca, tapi juga bisa ditindaklanjuti dengan anak membuat sinopsis mungkin, nanti bisa diperlombakan atau membuat jurnal Bapak Ibu ya. Sediakan kegiatan yang bisa menstimulasi anak untuk mengembangkan komunikasinya.
yang melek dengan bacaan dan membaca yang bukan hanya sekedar membaca. Mengingatkan nanti Viva dan Bu kalau waktunya juga habis. Kemudian itu Bapak Ibu, jadi literasi numerasi itu dikuatkan di kelas 1 2 ya. Kemudian bagaimana menumbuhkan kecintaan anak pada literasi numerasi. Fase B mulai dikenalkan dengan sejumlah mata pelajaran baru yang sebelumnya belum diterapkan di fase A. Di antaranya adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial yang menjadi mata pelajaran wajib. Itu baru di fase B. Kelas 3 dan 4. Fase C mulai disiapkan pada pendidikan untuk jenjang selanjutnya meskipun penguatan literasi dan masih tetap menjadi bagian dari evaluasi guru. Terdiri dari pembelajaran intrakurikuler serta proyek pembuatan profil belajar Pancasila yang beban belajarnya dan telah ditetapkan sebesar 20% dalam setiap tahun. Jadi Bapak Ibu, walaupun literasi numerasi yang utama di fase A, tapi fase B dan fase C itu masih telah harus ditekankan. Jadi nggak bisa stop, literasi sudah selesai, nanti fase B nggak lagi dibuka. Kenapa? Karena literasi itu diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran apapun tadi saya katakan ya. Literasi apa namanya sebagai penghalang. Jika belajar IPA perlu tidak membaca, perlu tidak menyimak, perlu tidak berbicara. Nah, jadi literasi itu tidak hanya sebatas fase A saja, ya. Tapi sampai fase 6 pun yang namanya literasi itu tetap ditekankan. Nah, kemudian Bapak Ibu, capaian pembelajaran tadi saya katakan kalau namanya KD ya, bisa selesai. Nah, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai didik pada setiap fase perkembangan. Kemudian capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dari materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, capaian CP itu biasanya sudah disediakan Bapak Ibu. Ya, jadi CP apa itu CP? Ya, sudah disediakan di KD. Ya, kompetensi yang merupakan gabungan dari beberapa kompetensi yang sifatnya umum ya, nanti diturunkan ke tujuan. Nah, nanti baru diturunkan ke tujuan. Selama ini apa yang Bapak Ibu pahami tentang tujuan? Sesuatu yang akan dicapai, apa Ya, yang akan dicapai. Oke, dalam rumusnya apa yang perlu diperhatikan? Tuntasan. Ya, ketuntasan capaian pelajaran ya. Dalam rumusan tujuan itu apa kata kunci yang perlu kita perhatikan? Untuk bisa target apa yang dicapai atau harus mana? Dan diharapkan. Yang diharapkan. Nah, Minimal itu. ya supaya kita tahu apa yang diharapkan itu dan bisa dicapai dengan mudah, apa yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan? Ya, proses dan menggunakan kata kerja yang ayo jangan takut, nggak apa-apa, jangan tetap yang salah apa-apa, yang lebih baik salah sekali pada tinggal di anak ya nggak apa-apa, jangan takut, coba dulu hehe, Bapak Ibu pasti bisa. Coba dulu hehe, coba dulu nanti kamu tahu, coba dulu hehe, coba dulu tidak bisa baru Ibu bantu. Nah Bapak Ibu juga gitu buku pasti bisa, coba dulu. Makanya jadi jangan tidak takut. Salah itu tidak apa-apa, tapi bagaimana kita baca dari kesalahan itu kan. Jadi rumusan tujuan itu harus operasional ya Bapak Ibu, harus jelas. Ya, jangan memahami isi bacaan, bisa diukur tidak? Apa tujuannya memahami isi bacaan? Bisa diukur? Bagaimana kita tahu anak memahami tujuan, memahami isi bacaan? Jadi jangan bilang memahami, tapi dia bisa menyimpulkan, dia bisa menjelaskan kembali, ya, dia bisa mengomentari isi bacaan, bisa menjawab pertanyaan, gitu kan? Jadi jangan gunakan kata-kata yang ambigu, yang multi penafsiran, yang personal. Ada daftar KKO Bapak itu namanya kata kerja personal yang bisa kita gunakan untuk rumusan tujuan, ya. Jadi kalau rumusan tujuan tidak berbeda Bapak Ibu, istilahnya juga sama. Ini tujuan pembelajaran adalah merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, pengetahuan, penampilan sikap yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran dalam rumusan tujuan minimal mencakup dua kompetensi ini.
Nah, Bapak Ibu nanti juga perlu diperhatikan dalam rumusan tujuan dengan dua kemampuan Bapak Ibu ya, memahami dan menjawab. Itu jangan ya. Di satu capaian saja. Dan biasanya harus menggunakan memuat 4 domain atau 4 unsur. Dengan membaca wacana, siswa dapat menjawab 80% pertanyaan dengan benar. Atau dengan diberikan 10 pertanyaan tentang isi bacaan, siswa dapat menjawab 8 pertanyaan dengan benar misalnya itu. Tidak audien, biar kondisi dan degree. Kalau rumusan tujuannya ambigu, tidak jelas nanti jawabannya nggak jelas. Kumaha Ibu? Oh iya, Ibu pernah sekolah? Oh iya, dengan nama Ibu? Iya, ya Ibu di ruangan administrasi ya? Bersama Di kelas F. oh iya, oke, baik. Ibunya salah kamar. Itu ada anaknya. Nah, ini Bapak Ibu yang konsep berikutnya ya, alur tujuan pembelajaran. Sudah pernah dengar? Sudah barusan. Kalau tidak barusan dengar. Ya. Apa alur tujuan pembelajaran atau ATP ini memang istilah baru ya Bapak Ibu ya, di kurikulum Merdeka ini. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan tujuan pembelajaran yang dilakukan sepanjang fase untuk mencapai capaian pelajaran yang harus dicapai di akhir fase. Bapak Ibu nanti saya kasih contoh saja ya, karena waktu terbatas ya. Karena hari ini ada 5 orang, jadi nanti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan akan kita lihat. Ya. Contoh ATP seperti apa? Ada contoh. Ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu penyusunan alur aktivitas pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu yang kita lakukan ya dengan kurikulum Merdeka, kita malah memahami capaian. Memahami capaian itu artinya sudah ada rumusannya Bapak Ibu. Tinggal nanti diturunkan merumuskan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu boleh melihat contoh yang ada ya, tapi harus paham yang contoh itu benar atau tidak gitu. Jadi jangan kita mau mengajar nih modulnya sudah ada modul orang, tapi tidak dan kita nggak paham itu sesuai tidak dengan mahasiswa kita, atau sesuai tidak dengan materi kita, itu jangan dilakukan. Karena tujuan perangkat itu tadi dikatakan harus kita buat karena kita paham ya. Karakteristik anak kita bagaimana, jumlah siswanya berapa, gaya belajarnya bagaimana, karakteristik materinya seperti apa yang akan kita gunakan, akan kita ajarkan. Gitu. Jadi jangan menggunakan perangkat orang yang kadang-kadang tidak relevan dengan materi yang akan kita ajarkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu ya. Kemudian merumuskan tujuan pelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran ATP tadi ya, dan kemudian merancang pembelajaran. Jadi setelah ATP baru merancang pembelajaran. Berapa menit lagi Bu kan? Kalau ada Bu bisa itu seperti KBR-nya Bu ya? Dan belajar mengajar. Ya, bukan alur itu lebih kepada Pak. Jadi semua fase itu kita turunkan ke alur tujuan pembelajaran selama satu fase itu. Dan awal seperti pembukaan, penyampaian materi. Oh, bukan Pak. Bukan. Jadi ATP itu lebih pada rumusan setiap capaian. Nah nanti itu dirumuskan selama satu fase itu. Ya, dari awal kelas 1 sampai kelas 2 apa saja rumusan ATP itu. Jadi lebih umum Pak. Jadi dari awal semester awal sampai nanti semester akhir di satu fase itu Pak. Nah, kalau yang kita maknai kan alur kan sekali pembelajaran Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah turunan dari CP yang kita rumuskan per CP itu selama kalau bahasa Indonesia misalnya berkaitan dengan minimal apa nih alur tujuan pembelajaran, jadi tanya alurnya apa, nanti berbicara apa, minimal berbicara apa gitu. Nanti contohnya akan kita lihat. Oke. Jalan dulu ya panjang ya. Nah kemudian ini perlu dipahami Bapak Ibu karena tadi dikatakan belum pernah melakukan kayak ini perbedaan dasar Bapak Ibu antara RPP dengan modul belajar ya. Pada FPP ini masih ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran, ada asesmen penilaian ya. Itu komponen utama di ketika FPP. Oke. Nah ini mungkin kita soroti yang berbeda aja Bapak Ibu ya.
Kemudian pada modul ajar ada istilah-istilah yang saya katakan ya, ada 7 pembelajaran itu masih sama ya. Kemudian dalam tahap pembelajaran ada, nah ini rencana asesmen di awal. Ada namanya asesmen dialektik, itu mungkin nanti akan dibuat oleh Diva ya, asesmen. Ada rencana asesmen di akhir. Kemudian ada media pembelajaran yang akan digunakan. Itu beberapa istilah yang ada di modul ajar. Kemudian komponen modul ajar, apa saja komponen yang ada di modul ajar? Ada PP, kalau yang lama itu. Judul modul ajar, judulnya apa? Kemudian pemilihan satuan aja yang kita sama ada dia. Pemilihan fase dan kelas, fase berapa, atau fase apa, dan fase berapa. Kemudian pemilihan mata pelajaran. Nah, ini kan sekarang kembali ke mata pelajaran Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan tematik kan, sekarang kembali ke hafal. Makanya tadi judul saya juga bahasa Indonesia. Ya, saya tidak menyinggung yang lain. Karena sekarang lagi kembali ke hafal, walaupun sebetulnya Bapak Ibu kalau dikembalikan kepada konsep pemahaman atau konsep perkembangan anak, anak masih berpikir holistik sebetulnya. Dan lebih cocok tematik sebetulnya. Kalau kajian akademiknya, ya Bapak Ibu, tapi kan kebijakan berbicara lain, kembali lagi parsial gitu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi sekarang masih kembali ke hafal ya. Kemudian deskripsi umum modul ajar dan identitas penulis modul ajar, ini nama Bapak Ibu tulisan. Itu informasi umum. Kemudian nanti baru ada capaian dan tujuan pembelajaran, ya. Kemudian kalau tujuan pembelajaran dan dimensi profil Pancasila ini Bapak Ibu juga perlu merumuskan, menentukan dari 6 profil pelajaran Pancasila. Di fase itu profil pelajaran Pancasila mana yang akan dibuatkan. Jadi nggak mungkin kena 6 sekaligus. Ya. Nah, kemudian nanti ada data rancang penggunaan, total alokasi waktu, gitu ya, jumlah semuanya ditentukan, apakah daring atau luring. Tapi sekarang kan enggak luring semua ya, tidak lagi yang daring. Tapi modelnya bersama, tinggal menentukan model atau pendekatan pembelajarannya, atau kooperatif kah, apa PBL kah, atau PBJL. Apa itu PBL? PBJL? Project Based Learning. Semuanya sudah mempraktek dan mempraktekkan itu. Coba kalau itu bahasa Indonesia contoh PBL seperti apa? Siapa yang bisa contohkan? PBL dalam bahasa Indonesia seperti apa? Yang pernah digunakan? Yang udah pernah? Hah? Anak disuruh diskusi apa? Mengenai satu masalah. Karena problem gitu. Problemnya apa? Apa itu sebenarnya apa? Masalah. Besar masalah. Ya masalahnya apa? Masalahnya apa mungkin ditentukan dengan materi. Ya. Jadi kayak materi gitu. Karena Ini kalau bahasa Indonesia yang pernah ibu terapkan ya pernah. susah kalau satu di sini. Ya betul bahasa satu. Kemudian fase B dan C ya. Ibu ngajar kelas ini. Coba yang ngajar kelas ini PBL yang seperti apa yang saya terapkan? Struktur dan kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, misalnya anak diberikan dulu apa Bu? Anak diberikan dulu teks laporan hasil observasi, tapi yang numpang. Ya. Jadi anak kan berpikir kritis bagaimana melengkapi. Nah, belum dikasih tahu strukturnya seperti apa. Baru nanti setelah diberikan tayangan melalui slide dia mungkin baru bisa memahami dan nanti mencari siswa itu nanti mencari struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, anak mencari pemecahan yang benarnya seperti apa gitu ya? Ya. Oke, jadi bagus Ibu Sita ya, tinggal nanti tinggal menyesuaikan dengan sintak problem learning-nya gitu ya. Jadi artinya pada bahasa Indonesia itu bukan menghafal bagaimana kaidah-kaidah kalimat berita atau kalimat bukan ya, tapi bagaimana secara kontekstual anak paham penggunaannya dalam bacaan, konteks bacaan. Di berbasis teks, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan problem based learning bisa saja seperti tadi dicontohkan, kita berikan teks numpang, kemudian nanti dalam teks numpang itu nanti ada penggunaan yang salah mungkin, atau mungkin ada penggunaan kaidah bacaan yang belum lengkap. Nanti anak disuruh mendiskusikan dan mencari solusi ya bagaimana pemecahan dan seperti apa penggunaan yang benar gitu ya. Nah,
Jadi setiap kelompok itu yang dikatakan berbasis kontekstual atau berbasis komunikatif dan juga berbasis teks namanya. Jadi jangan mengajarkan bahasa Indonesia itu dengan kalimat-kalimat lepas, harus berbasis teks. Ya, nah problemnya apa ya? Problem berkaitan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau problem lain berarti ada pelajaran lain, PKN misalnya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu lebih pada konteksnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Kalau project jelas seperti apa Bu? Kalau proyek mencipta puisi, nanti peserta didik di apa namanya hasil akhirnya berupa puisi. Kalau gitu Ya nanti Bu Iva juga akan menguatkan bahwa ada perbedaan antara project dan produk. Kalau project itu persiapan dan desain kegiatan itu lebih terencana ya, dimulai dari merencanakan masalahnya apa, kemudian nanti membuat kerangka atau desain. Kalau bahasa Indonesia itu misalnya anak berarti membuat laporan hasil pengamatan, nah atau membuat laporan hasil wawancara. Nah pertama apa yang dilakukan? Anak berarti untuk pertama menentukan narasumber siapa, sebagai kelompok misalnya. Nanti kemudian nanti peserta kelompok membuat kalimat-kalimat tanya yang akan digunakan nanti wawancara. Nanti ada diskusi bersama, kembali dari guru apakah sudah benar kalimat tanya yang digunakan. Kemudian nanti anak praktik wawancara. Setelah praktik wawancara nanti anak mencatat hasil wawancara itu dan membuat dalam sebuah laporan hasil wawancara sesuai dengan format laporan yang benar. Nanti anak bisa presentasikan, bisa di screen, ya. Itu lebih dapat dikatakan sebagai proyek. Jadi tidak hanya produk satu kali diberikan tugas langsung selesai, itu lebih arahnya lebih pada produk. Jadi betul direncanakan secara ada tahapan-tahapan atau singkat-singkat yang dilakukan. Kemudian kalau Indonesia itu lebih banyak bisa proyek itu bisa membuat laporan laporan hasil SPM atau juga mungkin hasil observasi lingkungan sekolah misalnya. Ini Bapak Ibu dan untuk di modul ya ada 7 pelajaran, ada indikator keberhasilan, kemudian pertanyaan pemantik di bawah unsur-unsur yang ada di modul. Pernah dengar pertanyaan pemantik? Nah jadi ini ya istilah-istilah yang mungkin belum ada di PPG di LPP yang lama. Video pembacaan ada, indikator keberhasilan ada ya. Nah indikator keberhasilan itu target apa yang dicapai ya, yang menjadi indikasi pencapaian. Kemudian pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan yang menggali, yang memancing anak untuk akan memahami materi itu. Misalnya kita akan ya misalnya kalau untuk bahasa Indonesia itu pertanyaan pemantiknya apa? Bagaimana penggunaan kalimat yang efektif dalam sebuah surat resmi misalnya ya. Nah, nanti itu sebagai stimulasi bagi anak untuk nanti memahami materi itu melalui proses pembelajaran. Nah, itu dipikirkan pertanyaan pemantik yang betul menggali, ya jangan hanya pertanyaan biasa. Jangan pertanyaan biasa saja, dulu ceritanya apa? Nah, dijawab begitu ya. Jadi pertanyaan yang betul bisa memancing anak untuk ingin tahu, langsung menggugah rasa anak nanti mempelajari setelah lebih mendalam dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti ada daftar pelengkap aja, ada daftar lampiran ya, kemudian ada lengkap pembelajaran, rencana asesmen dan rencana ini tadi juga sudah dijelaskan, ada rencana diferensiasi. Nah, di Bapak Ibu di kurikulum sekarang juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Dan paham belum? Jadi sudah dirapot aja pembelajaran Bapak Ibu sekarang ya. Karena anak-anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, minat belajar yang berbeda, kemampuan yang berbeda, Bapak Ibu perlu melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Tapi sekolah katanya nggak mau menggunakan diagnostik karena istilah itu istilah kesehatan katanya. Asesmen awal saja. Jadi ketahuan anak ini kemampuan membacanya gimana, si B kemampuan membacanya gimana, si C gimana gitu kan. Nah nanti berdasarkan kemampuan awal itu baru kita menggunakan metode-metode yang pas. Jadi intinya adalah nanti akan menggunakan metode yang bervariasi. Tidak bisa berarti semua anak menggunakan metode SAS. Tidak bisa begitu kalau kita akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mari kita praktik Bapak Ibu nanti sampai situ. Guru di era mereka harus terus bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu ya, bergerak dan menggerakkan. Tidak menggerakkan kita, tapi juga menggerakkan teman-teman yang lain. Dan menggerakkan siswa tentunya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan mungkin hanya sebagai pemancing saja.
Nanti materi-materi lain akan saya berikan yang Bapak Ibu ya untuk kita dapatkan hasilnya karena waktu kita sangat terbatas dan mungkin sebelum berakhir ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Satu pertanyaan silakan. Ya, Bu Sinta. Ya. Mungkin sebelumnya mohon maaf Ibu, mau di dulu yang opsi Merdeka Belajar tadi. Ya. Yang mana Bu? Yang opsi itu Merdeka. Merdeka. Ya. Yang opsi. Yang otopsi. Saya yang berada di sini. Saya ini. Iya. Ini. Yang ingin bertanya, perkenalkan nama saya Sinta Sofiati. Iya, Sinta. Bu, kebetulan saya tadinya mengajar SMP. Oh. Ya, cuman alhamdulillah ketiga kali SD. Jadi hal yang baru gitu. Nah, begitu saya ke SD ternyata status sekolahnya masih Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, ketika melihat tadi penjelasannya bahwa Merdeka Belajar itu menerapkan kurikulum Merdeka berbagai bagian dan prinsip kurikulum, tapi tidak mengganti perangkatnya. Nah itu. Nah, setelah saya mencoba membedah-bedah kurikulum K13 dengan Merdeka Belajar, banyak sekali perbedaannya. Hal kecilnya seperti jadwal pelajaran ya. Untuk kurikulum K13 itu kan menggunakan jadwal pelajaran tematik dan sedangkan kurmer itu parsial kan dipisahkan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa untuk perangkatnya tetap KTSP, tapi prinsip-prinsipnya dimasukkan itu menggunakan kurmer gitu ya. Tapi jadwal pelajarannya menggunakan kurmer. Iya. Kemudian untuk asesmen, saya juga meskipun di kurikulum 13 saya menggunakan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan anak di awal seperti apa. Nah itu. Kemudian untuk bahan ajarnya, apakah kita boleh tidak menggunakan bahan ajar yang merdeka, sedangkan kurikulumnya multilas seperti itu? Ya, Bu Sinta, ini kan memang sebuah proses penggunaan kurikulum baru ya. Artinya tidak ketika diberikan pemerintah itu langsung berubah ke merdeka. Jadi ada masa transisi. Di masa transisi itu mana bagian-bagian kurikulum merdeka yang sudah bisa diterapkan, tidak bisa diterapkan. Tapi ada mungkin bagian-bagian tertentu yang masih mengacu pada kurikulum lama, gitu ya. Nah, jadi mana yang paling mudah yang sudah bisa kita terapkan dari kurikulum merdeka itu kita langsung bisa belajar kurikulum merdeka. Tapi kalau modul itu seperti yang kata Bu Cinta tadi, misalnya modulnya sudah menggunakan modul yang kurikulum merdeka. Tapi bahan sudah menggunakan itu, tapi yang perangkat ajarnya masih menggunakan yang lama, ya. Ya tidak apa itu memang yang maksud, jadi tidak 100% langsung berubah. Tapi lama tahun masuk ke berikutnya. Tapi tentu ya soalnya adalah bagaimana kita mengakomodasi dan memfasilitasi pembelajaran yang betul-betul bermakna dan sesuai dengan dan apa yang kita lakukan. Ya, jadi kalau banget kita sudah perangkat bagaimana perangkat itu digunakan ada pembelajaran yang tertentu bermakna dan mencapai tadi apa? Jadi sekali ini memang proses yang masih ada. Tapi tidak pernah menunjuk kesadaran fisik bagian dari kita paham ya apa yang nanti asesmen akan berbagi oleh Pak ya. Tangan Bu Cinta ya. Mungkin kalau Bu Cinta bagaimana kita memahami karakteristik anak SMP dan kita harus paham dulu karena karakteristik perkembangan pasti berbeda. Anak usia SD masih berpikir secara politik, apalagi pas